Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang berbaring di dalam pangkal. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, kita masing-masing pribadi sungguh bersyukur bahwa kita mempunyai seorang ibu, dan ibu kita masing-masing yang telah melahirkan kita. Mungkin ketika kita masih dalam kandungan dan masih kecil, kita tidak mengetahui apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh mami kita masing-masing. Tapi bahwa kenyataannya sekarang ini kita menjadi seperti yang sekarang ini, menjadi bukti bahwa mami kita masing-masing begitu mencintai kita sejak di dalam kandungan, dan kemudian ketika kita dilahirkan, dirawat dengan penuh kasih hingga dewasa, sehingga akhirnya juga orang tua kita berani melepaskan kita masing-masing untuk mandi. Dan setiap wanita disapa ibu atau mami atau mama atau emak dan lain sebagainya, ada rupa-rupa sebutan untuk seorang ibu, karena anak-anak yang dilahirkannya. Maka dengan gambaran peran seorang ibu ini membantu kita sekalian untuk memahami Maria sebagai Bunda Allah. Artinya apa Maria sebagai Bunda Allah? Apakah itu berarti bahwa Maria itu ibunya Allah? Benar. Kalau kita mencoba mengerti kata-kata Maria Bunda Allah, berarti Maria adalah ibunya Allah. Berarti dialah yang melahirkan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, memang kalau secara rasional, bahkan juga secara iman, kita susah memahami bagaimana dia melahirkan Allah. Bukankah Allah itu maha kuasa, Alfa dan Omega? Bagaimana dia dilahirkan? Maka untuk membantu memahaminya, karena penyelenggaraan Allah sendiri melalui Roh Kudus, Maria mengandung
dan engkau harus menamai dia Yesus. Pada awal mulanya memang Maria merasa bingung, tidak mengerti akan kata-kata itu. Dan kita pun juga sampai sekarang ini sering bingung juga bagaimana untuk bisa mengerti itu. Maria tidak mengerti karena logikanya seorang yang bisa mengandung karena ya ada suami, itu adalah logikanya. Tetapi begitu dijelaskan bahwa karena Allah lah yang bekerja di dalam diri, dan ini adalah kehendak Allah, Allah lah yang akan menaungi engkau. Sadar bahwa ini adalah bukan kehendak manusia, melainkan kehendak Allah, maka dia menyediakan dirinya. Walaupun serba dalam ketidakjelasan, dia menyatakan tekadnya sebagai seorang yang taat kepada Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan disinilah akhirnya kita bisa mengerti mengapa Maria mengandung kehendak Allah. Maria mengandung Allah sendiri. Dan karena itu kemudian Allah yang tak kelihatan ini, yang mau nyata di tengah-tengah dunia ini, hadir di tengah-tengah dunia ini secara menyejarah, juga mau hadir secara manusiawi dan sebagai jalan untuk secara manusiawi itu adalah Maria. Karena keterbukaan dan kesediaan Maria, maka mengandunglah dia dan akan melahirkan Yesus. Dan yang dalam bacaan yang pertama tadi digambarkan sebagai yang punya kuasa. Jadi Yesus yang dikandung oleh Maria itu adalah sosok pribadi yang punya kuasa. Kuasa untuk memberkati dan melindungi serta menyelamatkan. Dan Santo Paulus dalam bacaan yang kedua memberikan gambaran, dialah sang putra yang dilahirkan oleh seorang wanita. Dia akan menebus dosa-dosa manusia sehingga menjadi anak-anak Allah. Dan mereka sebagai anak-anak Allah akan menjadi ahli waris berkat kemurahan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagai seorang ibu, Maria juga ingin selalu menghadirkan putranya kepada orang-orang lain dan menghantar mereka kepadanya. Seperti yang tadi juga kita dengarkan kisahnya dalam bacaan Injil, karena bimbingan Tuhan melalui para malaikat, para gembala datang ke Betlehem, dan di sana mereka menjumpai bayi Yesus dalam palungan bersama Maria ibunya dan Yosef. Kemudian orang-orang Majus, raja-raja dari timur, juga datang kepada Yesus. Ini merupakan gambaran suatu bangsa asing lintas batas yang juga mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mungkin atas salah satu cara juga kita sekalian yang jauh dari Betlehem, kita yang berada di sini, kita juga dihantar untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan semua orang yang menerima Tuhan Yesus menerima Maria sebagai ibunya. Seperti yang juga diamanatkan ketika Yesus tergantung di kayu salib dan Bunda Maria berada di samping salib, dan juga murid-muridnya, salah satunya adalah Yohanes. Yesus menunjuk kepada Yohanes, "Ibu, itu anakmu." Dan kepada Yohanes menyampaikan, "Itu ibumu." Maka Maria sebagai Bunda Allah juga menjadi bunda bagi semua orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Maria menjadi bunda gereja, dan Maria menjadi bunda kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh bersyukur bahwa kita dicintai oleh Bunda Maria dan diantar kepada putranya Yesus Kristus. Sehingga kita sekalian yang berasal dari mana-mana, kita dipersekutukan, dipersatukan, karena kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bersama-sama menjadi anak-anak Allah. Maka pada awal tahun ini kiranya juga tepat semangat Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Itu juga menjadi semangat kita sekalian. Kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, selalu membuka diri kepada penyelenggaraan Tuhan, selalu siap diri terhadap apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan saat istimewa tahun 2025 ini menjadi tahun jubileum, tahun sukacita untuk mensyukuri atas segala rahmat dan berkat yang telah kita terima selama ini. Tetapi juga bagaimana kita sekalian di dalam tahun rahmat ini juga menjadi berkat, menjadi saluran rahmat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga sepanjang tahun ini boleh dibilang bisa menjadi tahun berkah, tahun rahmat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memperbaharui syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, saudara-saudari yang terkasih, Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya agar selalu siap sedia menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Bagi gereja, semoga gerejanya menjadi ibu penuh kasih serta pelabuhan bagi yang aman sentosa, bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Dan semoga kita belajar untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatan sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mohon bagi nusa dan bangsa. Semoga Allah memberkati nusa dan bangsa kita satu tahun mendatang, agar dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum, serta menuntun kita umatnya untuk makin berani hidup atas dasar sabda kebenarannya. Marilah kita mohon bagi anak-anak dan orang tua. Semoga Allah mendampingi anak-anak kita agar selalu bertumbuh sesuai dengan kehendaknya, sehingga karya kasih-Nya makin diwartakan dan namanya makin dimuliakan. Dan semoga Allah membimbing pula para orang tua dalam mendampingi putra-putri mereka agar makin setia dan penuh kasih seperti Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Marilah kita mohon
bagi kita semua. Semoga Allah mendampingi kita agar dalam tahun ini kita berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama. Semoga kita semakin rendah hati dan tidak menuntut yang lebih berat kepada orang lain, lebih menuntut kepada diri sendiri. Marilah kita mohon. Kita ingin sejenak untuk memanjatkan doa-doa pribadi kita. Dan secara khusus kita bersatu bersama dengan saudara-saudara kita yang menyampaikan doa dan ungkapan syukur di dalam Eucharistia ini. Secara istimewa kita bersatu bersama mereka yang berulang tahun, Audrey Cucu, dan juga bersama dengan Malani yang mensyukuri atas hari ulang tahun cucu Teresa Gisela Hartono. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, hingga senantiasa dianugerahkan kesehatan dan pada tahun ini bisa lebih sukses daripada sebelumnya. Marilah kita mohon. Kita bersama dengan keluarga Sudono Lubito yang mengucap syukur atas berkat yang diterima sepanjang tahun 2024, dan mohon pada tahun 2025 ini keluarga senantiasa sehat dan bahagia, pekerjaan anak-anak baik dan sukses serta penuh berkah. Bersama dengan keluarga yang bersyukur dan terima kasih atas penyertaan dan penyelenggaraan Tuhan bagi keluarga selama ini, dan mohon perlindungan, kesehatan yang baik, pekerjaan yang sukses, belas kasih dan bimbingan Allah Roh Kudus dalam hari-hari yang mendatang. Bersama dengan keluarga Robert Rusli yang bersyukur dan berterima kasih atas pernyataan dan penyelenggaraan Tuhan bagi keluarga selama ini, dan mohon perlindungan, kesehatan yang baik, belas kasih Tuhan serta bimbingan Allah Roh Kudus dalam hari-hari yang mendatang. Bersama dengan keluarga Sisilia yang mengucap syukur atas berkat yang diterima selama ini, dan mohon petunjuk dan bimbingan untuk rencana-rencana dalam tahun 2025 ini. Bersama dengan Petrus Ibet Resi yang mengucap syukur bersama keluarga Ludovicus Resi, dan terima kasih atas tahun yang baru ini, serta mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan Yesus sepanjang tahun ini. Bersama dengan Mira yang mengucap syukur atas berkat selama tahun 2024, dan semoga di tahun 2025 ini diberikan kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan anak-anak sukses dan pekerjaan dan pelayanannya menjadi dokter dan usaha anak-anak lancar. Marilah kita mohon. Marilah kita juga berdoa bagi Ivan Musmana supaya tetap dianugerahkan kesehatan dan cepat menjadi dewasa. Bersama dengan Dewi yang mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan untuk memulai tahun 2025 ini bagi seluruh keluarga, agar selalu kehendak Allah yang terjadi. Bersama dengan Francisca Stefani yang memohon kepada Tuhan supaya diberikan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan bagi keluarga selama tahun ini, dan semoga dapat menghadapi tahun ini dengan penuh kesabaran, keteguhan dan ketulusan hati. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang telah menghadap Tuhan, bagi Ibu Teresia Marsiam, bagi Ibu Tan Hui Chuan, bagi Bapak Chandra Chandra, Ibu Chong Tiang Fa, Chong Tiang Ti. Semoga Tuhan mengampuni akan segala kesalahan dan dosa mereka,
sehingga mereka diperkenankan untuk menikmati kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, semoga doa dan pertolongan Bunda Maria yang Kau perkenankan mengandung putra manusia selalu Kau indahkan bagi kepentingan dan kebaikan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan bacaan kita pada